Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Bapak Ibu, rekan-rekan investor yang ada di seluruh Indonesia, khususnya berada di Sulawesi Tengah. Nah, jadi hari ini kita bakalan sharing nih dengan salah satu bisa dibilang penggiat pasar modal ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu pernah sering dengar Mang Amsi. Nah, kita pada sore hari ini berkesempatan nih buat edukasi online dengan Mang Amsi. Nah, nanti kita bakalan sedikit membahas soal zakat untuk transaksi saham itu seperti apa. Nah, sedikit profil dari Mang Amsi ini, beliau adalah penulis buku Sari Kelapa. Nah, jadi Sari Kelapa itu merupakan singkatan, kepanjangannya itu adalah Saham Syariah Kelas Pemula. Nah, beliau merupakan penulis buku dan founder dari Syariah Saham. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu yang sangat concern dengan saham-saham syariah, pasti sudah tidak asing lagi nih dengan Mang Amsi. Nah, sebelum kita mulai dengan sesi dari Mang Amsi, saya coba mau untuk highlight dulu atau kasih informasi mengenai pergerakan pasar pada hari ini ya, Selasa tanggal 1 September 2020. Nah, hari ini akhirnya IHSG ditutup menguat di level 5.310,67 ya, mengalami penguatan sebesar 1,37%. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu sepanjang hari tadi aktif dalam bertransaksi di market, pada saat pembukaan IHSG sempat turun, terus sempat naik lagi, dan sampai di penutupan sesi 1 itu ditutup turun ya. Nanti setelah itu pembukaan di sesi 2 langsung meroket naik dan akhirnya ditutup di angka di level 5.310,67 atau naik 1,37%. Nah, hari ini IHSG dibuka pada level 5.238,48, sempat menyentuh di angka tertinggi, dan di level tertinggi ini sekaligus penutupan ya. Pada penutupan IHSG ini di level tertinggi di 5.310,67, dan pada sesi perdagangan hari ini sempat di posisi terendah itu 5219,20. Nah, wah, ini sudah lumayan banyak nih yang nonton. Sebentar ya. Nah, kita coba baca update market dulu nih. Nah, pada perdagangan hari ini tercatat ada 10 miliar lembar saham yang ditransaksikan ya. Terus dengan total nilai transaksi itu sebesar 8,062 triliun. Nah, untuk hari ini terdapat 221 saham yang bergerak naik, 194 yang turun, dan 157 yang stagnan. Nah, untuk performa IHSG dari awal tahun sampai dengan hari ini, atau lebih sering Bapak Ibu kenal dengan istilah year to date, itu kita masih minus ya, minus 15,7%. Tapi kalau untuk dalam jangka waktu 3 bulan kita udah untung nih, udah untung 14,78%. Nah, hari ini asing masih melakukan penjualan bersih di seluruh market, yaitu sebesar 699 miliar. Nah, oke. Itu sedikit informasi mengenai market overview pada hari ini. Nah, dan kita coba terhubung dengan Mang Amsi nih. Nah, ini kita langsung coba. Ya, halo, assalamualaikum, Mang Amsi. Waalaikumsalam. Ini dengan Mas Dendi atau siapa? Iya, betul. Oke, Oke, Bang Amsi, untuk gambar sama suara saya udah cukup jelas ya, kedengeran ya? jelas jelas sekali Mas.
Oke, baik. Nah, jadi buat teman-teman, Bapak Ibu yang misalnya ada hal yang pengen ditanyakan atau kemarin sempat baca buku dari Mang Amsi yang buku Sari Kelapa itu, terus ada isi yang mungkin masih bingung nih atau masih belum tahu maknanya apa, nanti bisa langsung ditanyakan aja nih ke penulisnya langsung, founder yang juga founder Syariah Saham. Nah, Mang, kita untuk kegiatan sore hari ini kita diskusi santai aja sih, santai aja, lebih ke gimana investasi di saham syariah. Nah, kalau boleh tahu dari Mang Ansi sendiri, kapan nih mengenal investasi di pasar modal, Bang? Oke, terima kasih Kang Dendi dan terima kasih juga Bursa Efek Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah. Ini mungkin kolaborasi pertama kita dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatannya karena membahas tentang saham syariah memang menarik ya, dan kalau ditanya tadi kapan saya mengenal pasar modal Indonesia, sebenarnya sih saya mulai mengenalnya tahun 2007 sih Kang ya. 2007 Oke, ketika ketika 2007. belum ada indeks saham syariah Indonesia, tapi waktu itu kita mulai berinvestasi dengan saham-saham yang Jakarta Islamic Index, karena Jakarta Islamic Index ini sudah ada sejak tahun 2000 ya Kang Denny. Jadi Ya, sebenarnya sih teman-teman ketika saya masuk juga sudah ada pilihan saham syariah meskipun terbatas hanya 30 ya, 30 saham gitu. Nah, kemudian tahun 2007 itu OJK merilis daftar efek syariah ya, melalui dengan kriteria DSN MUI, tapi belum ada indeks khusus tentang saham syariah. Hanya ada list atau daftar saham yang boleh diperdagangkan atau diperjualbelikan gitu. Nah, baru tahun 2011 itu ada indeks saham syariah Indonesia yang sebenarnya 2011 itu menurut saya sih tonggak utamanya gitu ya untuk pasar modal terutama di saham. Kenapa? Karena bulan Maretnya ada fatwa tahun nomor 80 tahun 2011, kemudian bulan Mei-nya ada indeks saham syariah Indonesia, kemudian juga tahun itu juga tahun yang sama ada SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Jadi tiga hal ini yang saling menguatkan, yang saling mendukung untuk lebih memudahkan para investor memilih instrumen yang syariah gitu Kang. Jadi sebenarnya kalau ditanya tadi saya udah sekitar mungkin 13 tahun ya, 13 tahun itu dengan berbagai dinamikanya tentunya, dan saya pun tidak full terus di market ya. Kadang karena ada 2008 saya kena krisis, kemudian saya berhenti dulu, kemudian baru masuk lagi tahun sekitar 2012 2013 lah, dan sampai hari ini ya alhamdulillah. Dan kalau alhamdulillah. menurut saya sih saham syariah itu salah satu instrumen yang bisa kita andalkan untuk menumbuhkan aset kita di masa depan seperti itu kan. Nah, oke. Kalau mendengar cerita dari Bang Amci dari tahun 2007 nih, jadi udah bisa dibilang sangat lama ya untuk bergelut dalam investasi di pasar modal. Nah, kalau kita tarik lagi ke belakang, mungkin kalau untuk hari ini, sekarang ini banyak orang yang sudah cukup familiar dengan saham syariah itu seperti apa, sistem online trading syariah itu seperti apa, indeks-indeks syariah itu seperti apa. Nah, pada kita flashback ke tahun 2007 nih, Mang, apa sih yang menjadi landasan dari Mang Asmi untuk lebih memilih investasi di saham syariah dibandingkan dengan saham konvensional, Bang? Oke, sebenarnya sih awalnya kita tidak langsung di saham Kang Dendi. Jadi pertama kali saya mengenal investasi itu kan setelah menikah. Nah, setelah menikah kemudian saya baca-baca baca pengalaman, juga baca pengalaman sekitar teman orang tua sekitar begitu ya, orang-orang yang sudah lebih senior dibanding saya. Kemudian saya melihat bahwa ada satu hal yang mungkin belum mereka siapkan, yaitu pensiun ya. Jadi kan kalau di masa pensiun itu harusnya menikmati hasil dari usaha kita selama kerja gitu. Tapi banyak orang yang masih belum menikmati itu. Nah, dari situ saya mulai belajar dengan istri saya. Itu saya beli buku perencanaan keuangan, saya pelajari sampai akhirnya berbagai instrumen investasi itu saya pelajari ya, mulai dari deposito, kemudian dari yang paling risikonya rendah
sampai ke Ya. risikonya yang tinggi seperti saham ya. Dari mulai deposito, kemudian unit link, kemudian reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, reksadana campuran, reksadana indeks, reksadana saham, sampai akhirnya di saham. Nah, kenapa saya memilih dari awal pun saya berusaha reksadana pun saya beli yang syariah, karena saya melihat bahwa reksadana itu instrumen investasi itu selain harus menguntungkan juga harus menenangkan. Bagi saya sih syariah itu lebih kepada ketenangan, lebih kepada bagaimana sih kita menjalankan transaksi itu sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Oke, sampai pada suatu momen tertentu Mang Amsi terpikirkan untuk membuat buku ya Mang ya. Ini kalau boleh tahu bukunya ini ditulis pertama kali pada tahun berapa nih Mang? Dan apa yang menjadi awal pemikiran oh saya harus buat buku nih. Nah seperti itu gimana Mang? Sebenarnya sih pas kita mulai ada komunitas ya Kang. Jadi mulai ada komunitas syariah saham kan sekitar 2015-an ya, 2015 di website, kemudian kita lebih aktifnya di Telegram waktu itu. Telegram Oke. sekitar 2016 tuh mulai rame, mulai banyak orang yang belajar sampai kita mengadakan beberapa gathering. Nah, di gathering yang kedua kalau tidak salah itu saya diundang waktu itu oleh Bursa Efek Indonesia Jawa Barat di Bandung. Nah, Oke. waktu itu ada sekitar 50-an orang ya, 50-an orang yang hadir. Dan setelah itu saya bilang begini, teman-teman nanti kita buat forumnya di Telegram. Saya namai Sari Kelapa ya, gitu kan. Apa Mang Sari Kelapa? Saham syariah kelas pemula, saya bilang. Karena kan kita masih belajar semuanya nih, kita buat aja saham syariah. Waktu itu nggak kepikiran membuat buku ya, Kang, membuat buku. Nggak Oke. kepikiran waktu itu. Cuman ketika saya mulai, kan waktu itu saya dari 2014 sampai 2015-an saya belum banyak bercerita ya, maksudnya belum banyak ngobrol di mana-mana gitu. Nah, mulai tahun 2016 ketika mulai sering diundang di komunitas, awalnya komunitas, kemudian di kampus, setelah itu regulator di OJK, di bursa, di berbagai tempat. Nah, saya mulai kepikiran, kayaknya yang saya sampaikan kan itu aja, saya bilang ya, yang materinya, kontennya tidak banyak berubah lah sekitar bagaimana mengenal investasi dan lainnya. Saya kepikiran gimana ya kalau apa yang saya pikirkan atau yang saya sampaikan itu dibuat menjadi sebuah karya yang bisa bermanfaat lama, ya mungkin ya bisa dibaca berulang-ulang gitu, bukan hanya slide presentasi gitu. Akhirnya saya mulai di situ mengumpulkan tema-tema yang menurut saya cocok atau yang sering saya sampaikan, saya tambahkan, karena kan kalau slide itu cuma gambar ya. Jadi yang gambar itu dideskripsikan gitu Kang. Yang visual itu kita deskripsikan menggunakan kata-kata, kemudian saya kutip berbagai pendapat ulama atau pendapat tokoh atau pendapat pakar di bidang tersebut. Akhirnya jadilah kumpulan-kumpulan tulisan yang masih acak gitu, yang masih acak. Oke. Sampai tahun 2019 kemarin itu ada yang japri lewat DM lewat Instagram gitu. Ternyata Bu Ima ini editor dari Gramedia. Jadi Mang, setelah acara Syariah Investment Week yang di main hall, waktu itu kan belum COVID ya, jadi masih waktu itu yang hadir di main hall itu 1.600-an kalau tidak salah. Nah setelah, karena ada datanya di akhir dimunculkan gitu, yang hadir di acara ini adalah sekitar sekian. Wah, saya juga kaget ya, ternyata banyak orang juga yang hadir waktu itu. Nah setelah acara event besar itu ada yang japri gitu, Bu Ima editor dari Gramedia dan sekarang jadi editor buku saya juga, terima kasih Bu. Beliau, Mang kami dari Gramedia mau ngajak kerjasama kan, Mang Amsi selama ini suka mengedukasi tentang saham syariah, gimana kalau dibuat buku. Nah dari situ saya mulai terpikir, gimana kalau yang kumpulan-kumpulan tulisan itu saya coba lengkapi gitu Kang. Waktu itu belum komplit sebenarnya, belum utuh gitu, cuman sebaran-sebaran file-file gitu. Akhirnya saya mulai rapihkan, saya mulai susun judulnya supaya sistematis gitu, supaya nyambung gitu kan, dari bab 1 sampai bab 5. Ya alhamdulillah, mungkin waktunya sih kalau misalnya ditanya berapa lama gitu ya, berapa lama itu mungkin cuma November, Desember, Januari, Februari, cuma 4 bulan gitu. 4 bulan penyelesaiannya itu 4 bulan, dan itu pun Januari itu full saya nggak ngerjain. Kenapa? Karena ada tugas offline yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi mungkin efektifnya cuma 3 bulanan lah sampai menjadi naskah yang siap terbit itu. Jadi sebenarnya buku tersebut karena dari dulu sudah ada dasar-dasarnya, saya tinggal mengumpulkan kembali, dikemas lagi, dan
ditulis menjadi sebuah buku yang utuh gitu. Oke, nah setelah buku pertama terbit ini Mang, dan banyak juga masyarakat yang udah melihat. Ada nggak kira-kira dari Mang Amsi pengen nerbit lagi untuk buku yang keduanya nih Mang? Oke Kang, sebenarnya sih sebenarnya ini kan karena yang pertama pun itu rezeki ya dan anugerah dari Allah, karena saya nggak pernah menyangka sebelumnya gitu bisa menerbitkan buku. Sebenarnya saya sih udah ditunggu oleh penerbit untuk buku kedua gitu. Jadi Iya, bahkan sampai buku ketiga. Jadi sebenarnya kita itu iya, punya punya rencana sampai buku ketiga, tapi karena kan harus ada jeda ya, ada jeda dari pesawat. Jadi kemungkinan buku ke satu tahun ini, buku kedua tahun 2021, buku ketiga tahun 2022, insya Allah kalau panjang umur gitu ya. Kenapa? Karena temanya sudah ada gitu, temanya sudah ada, lanjutannya sudah ada, gambarnya sudah ada, dan penerbit sudah siap menerbitkan, alhamdulillah. Jadi saya sih tinggal meneruskan aja, dan sampai sekarang pun sih sebenarnya belum banyak yang saya tulis di buku kedua gitu. Karena saya juga memikirkan buku kedua ini kayaknya jangan terlalu tebal deh, karena kan saya nggak nyangka kalau buku pertama itu ternyata 320-an halaman Kang, dan itu berimbas kepada harga bukunya yang lumayan mahal gitu kan. Jadi mungkin orang mau beli itu, wah ini bukunya tebel gitu kan. Kalau bukunya tipis-tipis kan biasanya orang mau beli gitu. Tapi sekarang sama teman-teman kita bisa baca bukunya bukan dari yang fisik aja ya, tapi kita juga bisa lewat e-book atau lewat Google Book, lewat Gramedia Digital. Jadi mereka si Gramedia ini membuka berbagai platform gitu, bukan hanya yang hard book atau buku fisik, mereka juga buka buku elektroniknya. Dan mungkin karena baru dibuka, yang digitalnya itu masih diskon, kalau nggak salah masih diskon. Jadi teman-teman bagi yang tidak tidak belum berkesempatan membeli buku fisiknya, karena kan di sebagian kota memang ada yang sudah habis gitu ya, atau misalnya restock gitu. Nah kalau yang online itu kan bisa dibeli waktu itu juga, dibaca waktu itu juga. Kalau yang offline itu harus ke toko atau misalnya lewat kurir, dan nunggu dikirim seperti itu, Kang. oke. Nah, kemarin saya juga coba pas tahu ternyata Mang Amsi penulis buku dari Sari Kelapa, saya langsung berangkat tuh ke Gramedia. Cuman sayangnya untuk di Palu belum ada tuh Mang, bukunya. Hmm, Jadi akhirnya harus ya ya. mesen online. Nah, jadi penasaran sama isi dari buku Sari Kelapa ini, Mang. Mang Amsi, apa sih pembahasan dalam buku Sari Kelapa tersebut, Mang? Lebih dititik beratkan Oke. kemananya nih, Mang? Jadi gini Kang, tujuan utama buku itu sebenarnya sih bukan mengarahkan ya, mengajak orang memikirkan kembali tentang saham syariah. Pertama sih di awal-awal itu mengajak orang refleksi apakah kita penting berinvestasi gitu kan. Kemudian jadi saya gini, setiap akhir bab itu saya ada pertanyaan retoris, pertanyaan yang kembali ke pembaca. Apakah saya sudah layak berinvestasi atau saham itu cocok untuk saya? Nah, gitu kan. Jadi dari di awal itu sudah saya berikan dulu pemahaman bahwa saham itu mungkin tidak tentu cocok untuk semua orang, belum tentu cocok untuk semua orang. Mungkin cocok dengan risikonya yang profil risikonya yang defensif itu mungkin nggak cocok gitu. Tapi kalau sudah menyatakan diri sebagai saya cocok nih untuk di saham, maka mulai masuk ke bab kedua, bicara dulu tentang hukum gitu. Bagaimana sih hukum saham itu, apakah halal atau haram, atau misalnya pandangan orang bahwa saham itu adalah judi atau spekulasi, itu dibahas lah di situ, meskipun tidak sedetil misalnya buku fikih, karena ini kan bukunya buku tentang saham ya. Nah, di akhir bab 2 ada pertanyaan lagi, kalau teman-teman gimana, apakah sudah yakin bahwa saham itu boleh? Kalau boleh silakan lanjutkan ke bab ketiga. Jadi kita arahkan di setiap bab itu bertanya gitu. Bab 1 misalnya sudah cocok dengan saham, oke, kalau sudah cocok nih baca di hukumnya. Gimana, masih ragu atau udah yakin bahwa saham itu halal? Masuk ke bab ketiga. Bab ketiga itu tentang bagaimana cara berdagang saham secara seteknisnya. Daftarnya harus kemana, misalnya harus ke bursa, jam pasar bagaimana, mekanisme perdagangannya seperti apa. Secara singkat aja, secara ringkas gitu, nggak detail. Kemudian kalau mau belajar saham kemana, saya di situ saya bahas tentang sekolah pasar modalnya, seperti apa yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi bab 3 ini sebenarnya paling mudah. Kenapa? Karena banyak banyak menyalin dari situsnya Bursa Efek gitu. Jadi ya udah, karena saya nggak ngerti ya saya salin aja. Nah, kemudian juga yang di bab 3 mungkin yang ditambahkannya itu adalah misalnya saham syariah itu apa saja yang ada di bursa, misalnya dari sektornya apa aja. Nah, setelah misalnya bisa dan akhirnya milih sekuritas juga, misalnya sekuritas yang sudah ada SOTS-nya mana saja, seperti itu. Dan kita diberikan listnya, kemudian cara memilih sekuritas yang baik itu apa, MKBD-nya berapa,
historisnya bagaimana, kemudian juga di situ sampai ada saya buat tabel perbandingan fee dari sekuritas yang sudah ada SOTS-nya. Jadi teman-teman di situ bisa eksplor banyak tentang bagaimana membuka rekening gitu Kang, kalau yang di bab 3 itu. Nah setelah di bab 3 selesai ada bab 4. Bab 4 itu bagaimana memilih saham. Jadi saya memberikan misalnya analisis fundamental singkat ya, teknikal juga ringkas, plus money management, dan juga misalnya ada beberapa saham yang secara historis misalnya menarik untuk dicermati gitu ya Kang. Nah di bab terakhir itu baru ada kisah sukses dari investor yang sudah lama di saham. Jadi saya berikan kisah Pak Lo Keng Hong waktu itu yang sering ngobrol dengan saya. Nah, di lampirannya baru di situ ada daftar saham yang bagi dividen rutin, daftar saham yang selalu masuk indeks saham syariah dan seterusnya. Jadi bagi saya sih buku tersebut kalau buat pemula cukup banyak memberikan informasi yang sedikitnya bisa membantu, meskipun harus dibantu juga dengan misalnya bergabung di forum-forum saham atau misalnya googling lagi yang memang belum jelas gitu, karena jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang tidak tercover di buku pertama itu kita akan coba bahas lagi nanti di buku kedua gitu. Tapi buku kedua itu sudah lebih ke teknis analisis, misalnya kalau fundamental itu apa saja yang harus diperhatikan, ngitung rasio itu bagaimana, atau teknikal itu menarik garis tren seperti apa. Jadi lebih ke teknis, karena asumsinya bab 1 sari kelapa itu ibarat SPM level 1 ya Kang kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, kalau di buku kedua itu SPM level 2 nantinya. Jadi sampai ke detail analisis teknikal fundamentalnya gimana. Tapi khusus saham syariah gitu. Nah, baru di buku ketiga itu kita mencoba mengadopsi atau menjelaskan mengakomodasi tentang sistem trading dan money manajemennya di buku terakhir itu, karena bagi orang yang memang ingin benar-benar hidup dari saham syariah. Oke, menarik sekali ya isi pembahasannya. Saya jadi makin penasaran nunggu bukunya sampai di Palu, karena memang kalau mengacu pada apa yang Bang Amsi sampaikan, ini memang buku khusus untuk ya pemula seperti itu ya Bang ya, yang memang bahasanya secara ringan, terus tidak terbatas, tidak bertele-tele, langsung jadi bisa diaplikasikan seperti apa. Nah di sini kita coba ke pertanyaannya Bang, karena ini memang sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, luar biasa antusiasmenya pada sore hari ini. Di sini kita coba mau cari pertanyaan dulu nih Bang, sebentar. Silakan Kang. Nah, ini ada dari Kak Sitorus Sihombing Ruslina. Bang Amsi, di masa pandemi ini saham syariah bisa dikatakan yang bisa bertahan dibandingkan dengan saham konvensional. Nah, dari pandangan Bang Amsi gimana Bang? Oke, terima kasih Bang Sitorus ya. Jadi sebenarnya sih gini, ada riset tahun sekarang nih, rilisnya 2020. Kebetulan yang nulisnya itu teman saya yang jadi dosen di Kendari di Sulawesi Tenggara. Jadi beliau ini meneliti tentang performa kinerja indeks saham syariah dibandingkan dengan indeks saham konvensional, artinya membandingkan IHSG dengan ISI dari tahun 2011 sampai 2015. Nah, menurut temuan beliau ini ternyata bahwa indeks konvensional memang lebih unggul ketimbang indeks syariah dalam 5 tahun tersebut. Tapi ketika ada krisis menerpa, maka indeks saham syariah itu lebih stabil ketimbang indeks saham konvensional. Kenapa? Karena yang kita tahu IHSG itu kan pengereknya atau penggerak indeks mover yang terbesarnya kan perbankan dan rokok. Ya. Jadi ketika krisis biasanya perbankan itu yang pertama dilepas asing gitu ya. Karena misalnya ada krisis di Indonesia gimana gitu, ketakutan asing itu yang pertama dilepas adalah saham-saham perbankan yang big caps itu. Akhirnya jatuh kan. Nah, ketika jatuh tersebut indeks saham syariah nggak punya konstituen atau nggak punya list yang ada perbankan dan juga rokoknya. Karena yang di syariah itu pengereknya adalah telekomunikasi dan consumer goods gitu, seperti TLKM, Unilever, ICBP dan yang lainnya. Jadi ketika di satu sisi yang indeks konvensional ini terkena krisis itu yang kenanya perbankan, maka langsung turun indeksnya. Sementara yang syariah ini justru ketika krisis dibutuhkan, contoh seperti makanan dan telekomunikasi. Dan itu ternyata terjadi lagi ketika 2020 ini. Jadi ketika masa pandemi itu, kita bisa lihat bahwa indeks saham syariah itu lebih bertahan ketimbang indeks konvensional
dari sejak Januari sampai bulan Juli misalnya, saya pernah riset itu Januari sampai Juli atau Juni ya, itu lebih cenderung minusnya lebih sedikit ketimbang yang konven. Tapi ketika konvennya sudah mulai normal ya ke salib lagi. Kenapa? Karena perbankannya mulai bangkit lagi. Nah kalau kemarin ketika hari Senin misalnya ada isu resesi kan perbankan yang pertama kali kena, betul nggak Kang? Kemarin hari kemarin saya 2 hari ini nggak terlalu perhatian pasar sih, nggak terlalu melihat pasar ya. Jadi yang kemarin saya tahu saya yang teman-teman bilang kemarin memang ada minus nih merah nih dan yang kena perbankan katanya gitu. Dan biasanya gitu sih kalau resesi, kalau indeks turun, indeks IHSG itu pengereknya adalah perbankan. Gitu. Ya. Dan kita tahu bahwa di tahun ini kan BBRI jatuhnya lumayan gitu ya. Kemudian BBCA juga lumayan. Justru di sisi lain misalnya Unilever stabil-stabil aja gitu. Bahkan di harga stock split lah 8.300-an, 8.200. Kemudian ICBP malah naik gitu kan. Saham-saham farmasi malah melonjak kan seperti itu, Kalbe Farma dan yang lainnya. Jadi ketika consumer goods meningkat di masa pandemi karena kebutuhan masyarakat pun meningkat, bahkan beberapa saham consumer goods itu membukukan laba bersih dan kenaikan gitu ya. Seperti sudah muncul Sari Roti dan yang lainnya. Di sisi lain di perbankan justru jatuh gitu kan. Oke, nah menarik sekali ya apa yang disampaikan sama Bang Amsi. Nah ini ada pertanyaan dari Kak dengan akun Good Mood GBU nih. Nah untuk saham syariah nih, seperti yang kita ketahui saham syariah banyak banget persyaratannya untuk menjadi saham syariah. Nah bagaimana cara memilih saham syariah dengan prospek yang baik dan benar nih, Bang? Oke, terima kasih pertanyaan Mas Good Mood ya atau Kak Good Mood deh. Kalau Kak kan lebih aman, kalau Mas takutnya lah perempuan, kalau Mbak takutnya Iya. laki-laki. Kalau di Instagram punya Kak ya. Oke, jadi kalau bertanya tentang apa sih yang prospeknya baik, kemudian bagus gitu, ya kita belajar dari historis perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau kita ingin memilih saham yang 10 tahun ke depan ya berarti pelajari 10 tahun ke belakang. Minimal dalam 10 tahun ke belakang masih eksis gak perusahaan tersebut. Produknya dikenali gak oleh masyarakat. Kemudian good corporate governance-nya misalnya manajemennya, track record-nya bagus. Kemudian juga rapatnya rajin, inovasinya juga jalan. Setiap tahun ada inovasi produk atau misalnya pengembangan produk. Saya kira kita bisa nyicil di situ gitu. Kalau teman-teman yang suka dengan dividen gede ya bisa cari juga misalnya IDX high dividend yang dividennya tiap tahun bisa setara atau bahkan di atas deposito. Sekarang Bursa Efek sudah menyediakan data-data itu dengan mudah. Nah kalau saya sendiri sih, saya akhir-akhir ini saya sering bikin video misalnya video perusahaan yang dividennya menarik gitu dan ternyata rata-rata munculnya kalau dividen itu dari sektor batu bara misalnya dividennya di atas 10%-an rata-rata atau di sektor properti juga ada. Nah, kalau consumer good itu biasanya kecil kalau dividennya tidak terlalu besar, cuman dia dapat di pertumbuhan, jadi growth-nya dapat untuk yang masih bertumbuh ya misalnya Ultra Jaya yang susu ya, yang Ultramil itu kan apa namanya labanya terus tumbuh gitu, labanya cenderung tumbuh dalam 10 tahun terakhir. Kita bisa cek lagi di sudah muncul yang lainnya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah kekuatan aset atau modalnya terhadap utang. Kalau misalnya modalnya masih di atas utang, kita santai saja. Kenapa? Karena berarti perusahaan tersebut masih sehat. Nah, yang harus diwaspadai adalah ketika misalnya utangnya sudah melebihi modalnya gitu. Bahkan bisa minus modalnya karena utang lebih besar daripada aset itu kan lebih berbahaya kan. Jadi, nah itu bisa diketahui dengan fundamental. Jadi kenapa sih fundamental kita harus dahulukan? Karena fundamental itu adalah ruhnya perusahaan gitu. Jadi ketika kita milih sebuah saham dari tahun 80-an sampai sekarang mana yang masih eksis, kemudian produknya tetap ada, harganya juga menarik, nah kita bisa cek. Dan saya berani mengatakan bahwa untuk jangka panjang itu saham consumer goods adalah salah satu prioritas. Gitu. Saham-saham yang industri atau yang produknya di bidang makanan, minuman, farmasi juga itu adalah saham-saham yang secara jangka panjang menarik. Kenapa? Karena bahkan di masa krisis pun orang masih pakai, orang masih gunakan produknya. Dan itu terbukti di laporan keuangan. Kan? Terbukti di kinerja misalnya satu semester 2020, perusahaan-perusahaan yang eksis adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods seperti makanan, minuman, dan juga farmasi, terutama obat-obatan dan layanan kesehatan. Gitu. Oke, baik. Jadi itu ya. Ini ada pertanyaan dari
Kak Amali Aana underscore. Nah, ini sekarang kan lagi ada isu merger nih untuk perbankan syariah. Isu ini berpengaruh Hmm. besar terhadap harga saham. Nah, isu ini berpengaruh besar terhadap saham nggak sih, Mang, untuk perbankan syariah nih, Mang? Oke, terima kasih. Sama tadi Mbak, eh siapa tadi penanyanya, Bang? Amalia ya, Mbak Itu Amalia. dari Kak Amaliana. Amaliana, oke. Jadi gini, Kak, jadi perbankan itu ya sentimen pasti ada dan itu kan sudah terrefleksikan di kenaikan harga BRI Syariah ya. Mungkin Ya, teman-teman betul. yang punya dari harga 130-an sekarang kan lagi panen besar gitu ya. Harganya melonjak hampir 8 atau 7 kali lipat gitu ya. Nah, tapi kan ada juga orang yang ya hanya trading di saham itu gitu, bukan bukan apa ya, bukan keep gitu, bukan buy and hold, bukan gitu, tapi mengikuti iramanya. Kalau naik kemudian ikut jual dulu, kalau turun dia 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 lepas dulu, nanti di bawah beli lagi ya kan. Ada yang memanfaatkan juga riaknya seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu isu ya, bahwa merger bank syariah itu menjadi salah satu penggerak harga dari saham-saham perbankan syariah yang dua sih, BTPS sama BRI Syariah. Tapi BRI Syariah ini yang lebih gencar karena dia kan bank BUMN ya, yang Ya, isunya memang lebih lebih apa lebih lebih terdengar gitu. Ya, kalau saya sebagai investor retail ya saya memanfaatkan momentum itu ya sebagai tadi kita gitu aja ritmenya. Kebetulan kalau saya di BRI Syariah itu saya trading gitu kan. Jadi bukan invest dari seratusan, enggak. Pernah dari seratusan saya jual di 200, lepas dulu waktu turun. Jadi saya memanfaatkan. Kenapa? Karena gini teman-teman, kalau saya ya, ini berbagi pengalaman aja. Sekarang teman-teman banyak yang nyesel misalnya, aduh, Mang saya nyesel nih jual BRI di 500 kok naik lagi ya ke betul. 1000 gitu. Betul nggak? Banyak yang Iya. sekarang ngomong gitu. Saya bilang nyesel itu karena harga sahamnya naik. Tapi kalau harga sahamnya ke 300 pasti bersyukur loh. Jadi Betul. ternyata menyesal dan bersyukur itu kita yang mengendalikan, gitu, bukan oleh sahamnya. Nah, supaya tidak, kalau saya ini sharing pengalaman teman-teman dari saya yang pemula nih, karena kan sesuai dengan judulnya saham saya kelas pemula, saya juga pemula. Nah, sepanjang pengetahuan saya sih, kalau supaya kita tidak baper dengan saham, kalau naik ya beli lagi. Kan ini udah untung nih, katakanlah dari 100 ke 500 udah untung. Ah, saya cukup sampai 500 deh, karena kayaknya udah ketinggian gitu kan. Nah, kalau saya sih lihat juga teknikalnya, ternyata dia lagi turun dan ternyata dia nggak bikin lagi low yang baru, ya saya beli lagi, nyicil lagi di 500. Saya terakhir nyicil di 570, kan. Oke. 570. Kemudian saya lepas di sekitar 700-an, saya lepas sebagiannya, dan sampai sekarang masih ada. Saya masih keep BRI Syariah, dan di 1000-an saya juga pernah jual, di pas angka 1000 saya mengabadikan, saya jual BRI di 1000 pas gitu. Dan sisanya masih ada gitu. Sisanya saya biarin aja karena itu udah katanya udah labanya gitu. Dia mau naik ke berapa, mau turun. Tapi turunnya saya batasi gitu. Saya turunnya batasi pakai misalnya kalau teknikal pakai moving average 5 atau 10 hari saya batasin, nah supaya tetap, karena sekarang saya pakai trailing. Kalau lebih ke teknis ya teman-teman, saya sudah pakai trailing stop lossnya itu sudah untung gitu. Dulu kan jadi stop loss nih karena kita kan berdagang di saham itu. Nah, sekarang trailingnya itu sudah di 800 atau 900-an, yang kalau kena pun saya tetap untung karena dapat harganya di 500-an. Nah, jadi bagi saya sih manajemen seperti itu lebih harus dipelajari ya, karena itu berkaitan dengan modal kita yang kita pegang. Jadi kita tidak akan lagi menyalahkan rekomendasi orang, kita tidak akan merasa menyesal karena naik, karena nanyanya gitu aja. Kan bahasanya kalau di saham itu tahu gitu saya nggak lepas, Mang, tahu gitu kan. Nah, supaya terlepas dari tahu gitu itu ya beli aja gitu. Nah, kalau misalnya balik ya tinggal di stop loss kan selesai gitu kan. Karena bagi kita menjaga modal itu lebih utama. Menjaga modal itu lebih utama dan harus diutamakan. Nah, oke. Nah, sepanjang Mang Amsi bertransaksi di bursa pasti kan udah merasakan untung rugi untuk transaksi saham. Yang Hmm. apa ya, pengalaman atau kesan yang mungkin apa ya, keuntungan yang pernah Mang Amsi rasakan itu berapa persen, atau kerugian yang memang udah Mang Amsi realisasikan itu berapa persen, Bang? Yang apa, kesan untung sama ruginya di investasi di saham, Bang? Oke, kalau kerugian saya pernah rugi sampai minus 80% dari modal ya, Kang. 2008 Oke. itu,
2008 tuh saya pernah rugi hampir bangkrut lah, bahkan saya bisa sebutkan seperti itu ya. Kemudian kalau untungnya sih kan sering, jadi saya mungkin nggak bisa mengkalkulasikan, tapi intinya bagi saya sih pertumbuhan modal itu lebih utama gitu ya. Kita kadang untung, kadang rugi, tapi yang penting modal kita terus tumbuh. Misalnya dalam setahun ya setidaknya kita bisa unggul di atas IHSG pun sudah alhamdulillah gitu. Kalau sekarang IHSG minus kita masih bisa plus kan alhamdulillah gitu. Dan bagi saya sih target saya nggak muluk-muluk, yang penting asetnya terus tumbuh gitu. Karena gini teman-teman, kita fokusnya long run gitu. Jadi kita mungkin kalau untung, saya pernah ratusan persen untung pernah. Satu saham misalnya dari harga 100 ke 300 saya pernah. Termasuk BRIS kan, misalnya dari harga, saya berulang kali sih kalau di BRIS ya. Dan yang terakhir itu yang benar-benar saya simpan itu ya harga terakhirnya di 500-an dan sampai sekarang saya punya gitu. Itu kan bukti berarti udah hampir 100% kan di BRIS. Nah, di saham lain juga sama. Kadang-kadang saya tahu, oh ini udah naik tinggi gitu. Seperti kemarin ada saham Campina yang punya anak-anak itu kan, saya simpan, saya cicil 200, tahu-tahu ternyata 300 tembus. Tapi sekarang udah saya lepas semua. Saya pindah rotasi sektor ke yang lain, ke properti yang lagi jatuh. Saya pilih yang bagus gitu kan. Nah, jadi yang bagi saya sih yang penting kita dalam jangka panjang ada pertumbuhan setidaknya tiap tahun terus tumbuh. Kenapa? Karena kalau saya sih tidak terlalu fokus pada ratusan atau berapa multi bagger atau apa gitu. Mungkin teman-teman saya lebih bisa lah ya menjelaskannya. Kenapa? Karena syariah itu kan pertama gak pakai margin kan. Banyak teman-teman, misalnya sebagian teman saya juga bisa untung besar karena pakai margin, pakai utang margin. Sementara kan saya nggak boleh. Jadi kalau saya modalnya 10 juta ya saya cuma bisa 10 juta belanjanya. Kalau teman-teman mungkin bisa 30 juta. Dan itu kan bisa menjadi leverage juga untuk menumbuhkan aset lebih cepat. Tapi sebaliknya pun bisa berbahaya juga. Jadi saya tuh cenderung lebih memilih aman gitu, hanya dengan modal yang ada karena itu memang syariah seperti itu. Jadi mungkin pertumbuhannya tidak terlalu fantastis dibanding teman-teman yang lain yang ada juga teman yang suka memperlihatkan portonya kan. Kalau saya sih malu gitu kan, kenapa? Saya kan investor kecil ya, kalau mereka kan miliaran, triliunan. Kalau saya kan cuma berapa juta gitu. Jadi kalau dilihatin, wah apa sih dilihatin nggak rame gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih fokusnya ke pertumbuhan aset saja sih. Oke, nah menarik sekali. Ini ada pertanyaan nih yang mungkin juga pada beberapa waktu lalu masih banyak orang yang berpikir saham itu judi, Bang. Ini ada pertanyaan dari siapa ya? Udah tenggelam sih pertanyaannya dari Ibu. Coba ini pertanyaannya, bagaimana sih meyakinkan masyarakat yang masih berpikir kalau saham itu judi, Bang? Karena kan seperti kita ketahui bersama ya, kalau beberapa tahun yang lalu masih ada stigma ketika orang berinvestasi di saham itu cenderung ke judi, gambling dan sebagainya. Bagaimana meyakinkan nih masyarakat bahwa yang masih berpikir saham itu judi, gambling dan sebagainya, Bang? Oke, pertanyaan menarik Kang, dan itu sering ditanyakan. Kalau saya sih, kalau nanya ke saya suka membalikan pertanyaan. Jadi kalau saham dianggap judi, menurut Bapak Ibu atau menurut saudara, menurut Anda, judi itu apa? Jadi saya memberikan kesempatan kepada mempertanyakan itu untuk menjawab dulu pertanyaan, menurut Bapak Ibu judi itu apa definisinya? Kalau sudah bisa menjelaskan, terus saya tanya, terus di mana letak judinya saham? Jadi saya biasanya ngobrolnya resiprokal gitu. Jadi misalnya kalau dia mengatakan itu judi, terus menurut Bapak judi itu apa? Nah kemudian setelah didefinisikan, kalau begitu apakah saham menurut Bapak judi? Nah kalau memang diyakini ya udah Pak, tinggalkan aja. Karena kan dalam satu hadis dikatakan tinggalkan yang meragukanmu gitu. Jangan sampai yang meragukan itu menghantui kamu terus. Nah kalau saya sih gampang gitu. Di mana letak judinya? Gitu. Ketika kita saham itu adalah akan jual beli, gitu. Karena kita nggak taruhan di saham. Kalau taruhan kan gini Kang, saya sama Kang Dendi nih nebak hasil champion kemarin nih, katanya Munchen versus PSG ya. Misalnya menurut Akang menang Munchen, kata saya menang PSG gitu. Kemudian kita taruhan, Akang 500.000, saya 500.000. Nah kemudian siapa yang menang dapat dari yang kalah kan? Jadi misalnya itu kan taruhannya 1 juta. Ketika Kang Dendi menang karena Munchennya menang, maka Kang Dendi dapat 1 juta. Nah 1 jutanya Kang Dendi itu sayanya hilang 500. Begitu kan? Jadi ketika dijumlahin itu jadi 0. Gitu. Nah sementara di saham enggak. Saham itu jual beli. Gini seterusnya teman-teman.
Saya beli saham BRIS, misalnya ya, saya beli saham BRIS di harga 500 dulu. Saya beli di harga 500. Kemudian, oh gini, ada teman saya yang beli di harga seratusan, gitu, 100, katakanlah 200, 150. Dia jual di 500. Nah, yang di 500 itu saya beli. Nah, saya beli, kemudian harganya turun ke 450. Pertanyaannya, ketika saya rugi ke 450, apakah itu milik teman saya? Kan belum tentu. Iya. Jadi ketika saya rugi itu bukan karena teman saya untung, bukan. Karena apa? Karena saya juga simpan kok, tidak dijual. Akhirnya saya untung di 1000 misalnya. Jadi kan tidak ada unsur gamblingnya, gitu. Kemudian itu judi ya. Kemudian yang kedua ada yang menyebutkan bahwa saham itu spekulasi. Bagi saya gharor atau spekulasi itu adalah ketika kita tidak mengetahui apa yang dibeli. Nah, Ya. makanya penting kepada teman-teman kalau ingin menjadi investor saham syariah, yang paling diutamakan itu adalah mengerti tentang saham itu apa, yang dibelinya itu perusahaan apa, produknya apa, harganya berapa, bagaimana prospeknya, itu sudah menghilangkan kespekulasian, menghilangkan gorornya itu sendiri gitu. Jadi kita, kalau saya sih sekarang ya Kang, kalau saya sih cenderung mengabaikan orang-orang yang skeptis tentang saham. Jadi kalau memang ini gimana, saya suka jawabnya simpel, kalau saya silahkan cari buku saya aja, baca bab 2. Gitu. Kan lebih simpel. Kalau dulu kan saya harus jelasin, ya saya tuh kan dulu aktif di forum saham ya, jadi saya selalu jelasin bedanya judi, bedanya halal haram, bedanya saham syariah, dan sering sampai jari saya keriting gitu karena ngebahas tuh. Kalau sekarang gampang. Masih ragu dengan saham halal atau judi atau apapun, silahkan baca buku saya bab 2. Itu insya Allah dibahas lah sedikitnya di situ. Oke. Atau kalau nggak ada buku fisiknya, beli e-booknya banyak juga gitu. Dan saya kira sudah dijelaskan di situ, dan itu sudah saya usahakan. Apa yang jadi pertanyaan, termasuk gini pertanyaan, misalnya apakah Mang boleh jual BPJS, kalau kata Kang Dery itu beli pagi jual sore, boleh. Kalau sekarang gini Kang, saya gini, sekarang itu kalau ada yang nanya panjang ya, panjang, ngetik panjang, terus hukumnya gimana, ujung-ujungnya kan gini, hukumnya gimana, saya jawabnya cuma satu kata, boleh. Emang nggak ada penjelasan lebih detail, kan ujung-ujungnya pengen tahu hukumnya, saya jelasin, boleh, udah. Kalau sepakat lanjutkan, kalau enggak ya silahkan baca lagi, kan selesai. Kenapa? Karena saya sih, fokus kita di Syariah Saham itu bukan lagi berdebat masalah kriteria, bukan lagi berpanjang kata masalah judi atau misalnya halal haramnya, tapi kita ingin menjadi saham syariah ini penting loh, atau berpotensi loh buat menumbuhkan aset. Jadi kita lebih jadi gini Kang, ada orang yang sering yang suka gitu mempertanyakan bagaimana cara membuat ponsel, bagaimana cara Ya. fungsi dari Instagram misalnya. Sementara saya lebih fokus bagaimana Instagram itu bermanfaat buat saya. Jadi kan kalau kita masih mempertanyakan tentang bagaimana saham syariah itu seperti apa, lebih baik misalnya langsung ngobrol dengan DSN MUI atau langsung diskusi. Karena kita sudah menganggap bahwa fatwa DSN MUI itu adalah final dan itu tinggal dipraktekkan. Bukan lagi suatu yang diperdebatkan bagi saya pribadi gitu. Jadi kalau saya lebih fokusnya bagaimana sih ngajak teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang berkah dari saham syariah itu sendiri gitu. Oke, nah itu ya. Jadi penjelasannya, pertanyaannya singkat tapi jawabannya lumayan panjang. Kalau singkatnya, beli aja buku yang Sari Kelapa itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli buku Sari Kelapa, nggak perlu cari apa ya, info-info, semuanya di situ udah ya lengkap untuk dasar-dasarnya. Nah, kita coba agak masuk ke zakat saham nih, Mam, karena sesuai dengan judul kita temanya. itu zakat saham. Kan banyak orang yang penasaran nih, untuk transaksi di saham itu gimana sih penghitungan zakatnya, apakah dari keuntungannya atau dari saham yang dia miliki. Kalau untuk zakat dari penghasilan kan itu udah ada angkanya tuh 2,5%. Nah, kalau untuk dari saham gimana nih, Bang? Ya, terima kasih Kang. Jadi sebenarnya sih pas saya diberi tema zakat tuh saya langsung banyak cari referensi ya, karena ini juga ranah yang belum saya pahami betul 100% ya. Karena juga banyak khilafiyah di situ. Tapi gini, kalau kita mengacu ke Basnas aja yang sudah disepakati oleh masyarakat kita. Jadi zakat itu yang harus diperhatikan adalah pertama hartanya yang wajib dijakati gitu. Yang kedua adalah nisabnya, yang ketiga haulnya, yang keempat berapa yang dikeluarkannya, kan seperti itu. Jadi ada 4 hal. Pertama hartanya, kedua
nisabnya berapa, kemudian haulnya, dan yang terakhir berapa jumlahnya, apa nilai zakatnya berapa. Jadi ulama sepakat bahwa saham memang wajib dizakati gitu. Kemudian yang kedua, nisabnya berapa? Nisabnya adalah 85 gram emas. Jadi kalau dikonversi dengan nilai sekarang 1 juta ya per gram misalnya, berarti sekitar 85 juta. Jadi ketika kita punya saham, aset saham, nilainya sudah 85 juta, nah mungkin boleh jadi kita sudah wajib saham. Kenapa? Karena mungkin, karena ada yang ketiga, haul, sudah setahun belum? Gitu. Jadi gini, misalnya tahun sekarang nih, Januari ya, tapi ngitungnya sih kalau zakat katanya dari bulan Hijriah, Kang. Katakanlah Muharram ini, Muharram kita baru nginvest gitu. Nginvestnya sudah langsung misalnya 100 juta. Bulan Dzulhijjah atau bulan Muharram tahun depan itu sudah kena zakat. Kalau sahamnya dipegang sampai setahun. Kalau sahamnya dipegang sampai tahun depan gitu. Seperti itu. Jadi 1 tahun penuh, 12 bulan. Nah, kalau ternyata misalnya kita beli saham ABCD seharga 100 juta, senilai 100 juta. Berarti dalam setahun ke depan, pas bulan Muharram kita wajib zakat. Nah, zakatnya berapa? 2,5% atau 1/40. Berarti kita wajib mengeluarkannya itu sekitar 2,5 juta. Nah, itu bisa dengan ada yang melalui mekanisme tunai gitu ya dari zakatnya tersebut. Ada juga sekarang sudah ada fasilitas yang zakat saham. Artinya tinggal dihitung dinilai tahun depan itu berapa yang harus dikeluarkan, dari berapa lot yang dikeluarkan dengan senilai itu. Misalnya tahun depan itu nilainya sudah tumbuh menjadi 120 juta, katakanlah seperti itu. Maka 120 juta ini berarti zakatnya 1/40, jadi 3 juta. 3 juta ini berapa lot saham di waktu itu. Misalnya harganya udah naik dari 1.000 ke 1.200. Kan tinggal ngitung aja, berarti 3 juta dibagi 1.200 dikali 100. Jadi 3 juta dibagi 1.200.000 gitu. Berarti berapa? Misalnya kita hitung berapa? 2 atau 3 lot gitu misalnya. Karena satu lotnya itu sudah, kalau 1.200 berarti dikali 100 kan berapa? 120.000 ya maksudnya. Berarti 25 lot gitu keluarin zakatnya. Bisa dalam bentuk saham, tapi harus dengan broker atau anggota bursa yang sudah ada kerjasama dengan Baznas. Gitu. Setahu saya sih baru 2 ya yang sudah kerjasama dengan Baznas dan Rumah Zakat gitu. Jadi nanti teman-teman bisa search di Google perusahaan broker mana yang sudah ada kerjasama dengan Baznas dan Rumah Zakat supaya bisa menyalurkan zakat, infak, dan wakaf saham. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi memang untuk saham ini, jadi yang Bapak Ibu belum tahu, jadi saham ini bisa dizakatkan, saham ini bahkan juga bisa diwariskan, bahkan bisa juga untuk saham ini diwakafkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi karena orang yang punya saham artinya dia punya apa ya? Dia beli saham, dia yang punya perusahaan. Jadi bebas perusahaannya itu mau misalnya dizakatkan atau mau diwakafkan. Tunai. Gitu. Ya, betul. Nah, ini ada dari Kak Ilman Setiawan. Nah, ini kira-kira dalam Islam saham itu bisa mahar untuk nikah nggak, Mam? Soalnya Kak Ilman ini juga rencananya pengen nikah pakai mahar saham juga. Wah, keren ya. Keren. Menarik itu. Boleh sih, Kang. Karena kan yang penting kalau mahar berarti harus, kalau mas kawin itu harus sesuatu yang kita buat istri kita gitu. Maksudnya berarti sahamnya harus benar-benar dipilih saham-saham yang secara jangka panjang itu menarik, atau minimal jangka menengah lah. Ya, misalnya 5 tahun, 10 tahun ke depan itu masih eksis gitu. Jangan pakai mahar sahamnya yang gocapan gitu kan. Ya kan, saham yang harganya Rp50 yang sudah tidak gerak kita kasih sebagai mahar, kan itu kasihan juga gitu, nggak bisa dijual, bahkan terancam bangkrut, terancam delisting gitu ya. Jadi kalau mau jadi mahar saham, pertama mungkin kalau saya saran ya teman-teman, kalau ingin mahar saham itu pertama sahamnya saham syariah, karena kan kita ingin mahar tersebut berkah ya. Jadi kan boleh saja, emang saya mau maharnya saham BBCA ya, silakan. Tapi kalau saya sih mungkin lebih cenderung memilih saham syariah. Saham syariah kan banyak gitu ya, kan ada 444 lah yang sudah dinyatakan syariah, dan kita bisa milih saham yang bagus di antara 400 itu. Mungkin dari JI aja lah, saham JI yang menarik. Kemudian consumer goods misalnya yang agak lama, contoh misalnya Indofood atau Unilever atau Kalbe Farma, itu kan bisa. Nah,
bisa sebagai mahar. Kenapa? Karena secara kinerjanya juga bagus, manajemennya juga bagus, misalnya kemudian juga itu berharga gitu. Jangan sampai memberi mahar itu sekedar rame. Sekarang lagi musim mahar saham, tapi sahamnya nggak diperhatikan kualitasnya, jadi asal saham. Kan kasihan istrinya nanti pas mau dicairin, kok bang delisting sahamnya kan nggak bisa dicairkan gitu. Tadinya mahar itu harus sesuatu yang bermanfaat dan bernilai, menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Jadi saya menyarankan kalau ingin mahar ya maharnya yang terjangkau. Dulu ada yang maharnya saham sudah muncul di harga 500-an kalau nggak salah. Sekarang kan sudah lumayan tuh 1.400-an ya. Jadi mungkin udah tumbuh maharnya bahkan udah tumbuh 3 kali lipat gitu. Tapi kalau ada yang maharnya saham misalnya apa ya? Saham yang di harga 50 misalnya saham ABCD dan sampai sekarang juga gak gerak. Pertama gak bisa tumbuh, yang kedua gak bisa dicairin. Kalau misalnya disuspend kan kasihan juga kan. Iya. Nah, jadi gitu ya. Jadi buat Kak Ilman, wah, boleh-boleh aja. Tapi sahamnya kalau bisa yang memang kapannya bagus. Nah, dan sebagai informasi nih buat Bapak Ibu rekan-rekan, sudah ada lebih dari 700 perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, dan lebih dari setengahnya atau 444 saham itu masuk dalam kategori syariah. Jadi buat Bapak Ibu rekan-rekan yang mau beli saham syariah, sebenarnya pilihannya juga banyak. Enggak mungkin Bapak Ibu yang pikirannya cuma 50, 100, nah enggak. Jadi pilihannya itu ada 444 perusahaan yang masuk dalam daftar efek syariah ya, dari 700 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, terus tadi juga sedikit informasi dari Bang Amsi yang tadi sempat mention untuk zakat di perusahaan sekuritas ya. Nah, di sini untuk perusahaan sekuritas yang bisa Bapak Ibu zakatkan atau perusahaan sekuritas yang udah bekerja sama dengan Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, itu di sini ada PT Henan Putih Rai Sekuritas. Dan kita masih ini Henan Putih Rai Sekuritas. Jadi kalau misalnya ada dari Bapak Ibu yang memang pengen berniat mengeluarkan zakat untuk sahamnya, jadi bisa langsung dengan Henan Putih Rai Sekuritas. Nah, menarik sekali ya pembahasan kita pada sore hari ini, dan saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang berada di seluruh Indonesia, investor yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, wabil khusus di Kota Palu nih. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen tahu mekanisme konsep dari saham syariah itu seperti apa, atau buat investor yang pemula yang masih bingung gimana sih suatu saham itu dikategorikan sebagai saham syariah, nanti bisa langsung aja beli bukunya, beli buku dari Mang Amsi Sari Kelapa. Nah, bisa di Gramedia di seluruh Indonesia. Nah, jadi untuk bukunya udah ada e-booknya ya, Mang? E-book ada di Google Book, juga sudah ada di Gramedia Digital. Jadi ada 2 platform, Kang. Boleh pakai Gramedia Digital, boleh pakai Google Book, Google Playbook ya. Jadi nanti kata kuncinya jangan Sari Kelapa, karena Sari Kelapa kan singkatan. Tapi kata kuncinya saham syariah atau Mang Amsi, karena kalau Mang Amsi pasti ada. Kenapa? Karena saya kan baru ada di Gramedia Digital, nama saya baru muncul gitu karena baru 1 buku. Lebih mudah dicari kata saya mungkin nama saya Mang Amsi atau saham syariah. Karena belum buku pertama saham syariah mungkin baru itu yang di-e-bookkan. Oke, dan ada juga nih nggak kalah update ya, sesuai dengan perkembangan zaman, ternyata punya channel YouTube ya, Mang ya? Alhamdulillah. Ya. Channel YouTube-nya sekarang jadi Syariah Saham, supaya mudah dikenal aja. Syariah Saham langsung namanya. Nah, itu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi musim-musimnya streaming kan, lihat secara video, nanti bisa langsung di Syariah Saham di Sisa TV ya, bener ya, Mang ya? Di YouTube. Kalau sekarang namanya saya ubah jadi channelnya Syariah Saham aja, kan? Syariah Saham. Channelnya Syariah Saham. Syariah Saham. Di YouTube channel Syariah Saham, nanti bisa tuh teman-teman Bapak Ibu lihat apa aja sih yang dibahas sama Bang Amsi. Di sini juga ada wawancara dengan OJK, banyak sekali materinya. Oke, terakhir Mang,
di tengah pandemi seperti ini, apa nih pesan-pesan buat investor khususnya yang ada di kota Palu di Sulawesi Tengah nih dari Bang Ramzi? Oke, terima kasih Kang. Saya sangat salut dan bangga dengan masyarakat Palu yang mungkin 2 tahun ke belakang saya juga baca beritanya gitu ya Kang ya, dan kuat untuk menahan berbagai musibah yang terjadi di sana. Dan mungkin sekarang juga kita diuji kembali dengan pandemi ya, dan sekarang semuanya kena gitu, sedunia lah. Kita sama-sama kena oleh pandemi, dan kalau kita kembali ke Al-Quran bahwa memang itu janji Allah, kami akan benar-benar menguji kalian dari sisi kekurangan pangan, kekurangan jiwa, kehilangan jiwa, kemudian juga kelaparan dan ketakutan. Tapi Allah berjanji bahwa yang akan diberi kabar gembira adalah orang-orang yang sabar, dan yang sabar itu adalah orang yang semuanya mengembalikannya kepada sesuatunya kepada Allah, itu, dan mereka akan diberi kemudahan dalam hidupnya. Jadi kunci dalam menghadapi pandemi adalah selain kita terus berikhtiar, juga kita semakin rajin untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang kita bisa lakukan, termasuk ketika kita bertransaksi di saham, maka saham syariah dan mekanismenya itu menjadi salah satu jalan kita untuk tetap di dalam jalur untuk amanah dalam menjalankan ajaran agama. Jadi bagi saya saham syariah itu yang penting adalah ABCD, amanah, berkah, cuan, dividen. Jadi capital gain dividennya itu terakhir kan. Yang harus kita utamakan itu amanah berkahnya. Amanah menjalankan transaksi dan berkah dalam mendapatkan keuntungan. Nah, salah satu keberkahannya itu bisa disalurkan dengan filantropi Islam berupa zakat, infak atau wakaf saham. Itu mungkin kalau dari saya. Oke, terima kasih Mang Amsi atas sharingnya pada sore hari ini dengan kami Indeks Sulteng, dan luar biasa ya, menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini, apalagi saya sangat terkesan dengan singkatan-singkatan yang baru saya dengar dari Mang Amsi, ABCD, terus BPJS, beli pagi jual sore ya. Nah, terima kasih sangat ya. Kami ada juga komen tuh ABCD, mantap. Oke, terima kasih Mang Amsi sudah bersedia. Sami-sami Kang. Insya Allah nanti kita ke sana deh, main ke Palu. Iya, ditunggu Bang, tapi setelah pandemi. Siap. Iya. Oke. Terima kasih, nuhun Mang Amsi. Assalamualaikum. Sami-sami Kang Dede, salam buat Indeks Sulteng semuanya. Salam warahmatullahi.